Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudariku penyelenggara, yaitu BKN Badan Kebudayaan Nasional Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah malam ini, dan kita tak lupa mengucapkan dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, di mana malam ini yaitu Jagong Lumajang di tahun 2021 ini, dan bersama BKN Badan Kebudayaan Nasional malam ini Jagong Lumajang dengan tema atau judul Aktivis Lingkungan Meradang, adakah jaringan tambang ilegal di Lumajang? Alhamdulillah, dan selamat malam dan selamat datang narasumber kita malam ini, baik dari anggota dewan dan juga dari pemerintahan yang hadir malam ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang, dan terima kasih dari penyelenggara yaitu BKN Badan Kebudayaan Nasional. Dan suatu kesempatan baik bahwa moderator kita bersama Bapak Mansur Hidayat yang kali ini juga yaitu spesial dengan karya sendiri, yaitu Bapak Mansur Hidayat. Bahwasanya saya ini membawa buku dengan judul bukunya Emas Hitam Mahameru. Alhamdulillah, yaitu dengan hasil karya sebagai moderator kita yaitu Bapak Mansur Hidayat. Monggo Bapak Mansur Hidayat sebagai moderator kita, persilakan, dan juga narasumber kita baik dari anggota dewan dan juga pemerintahan, persilakan ke semuanya untuk merapat ke semuanya, yaitu untuk duduk di kursi yang sudah disediakan dari keluarga besar penyelenggara yaitu Badan Kebudayaan Nasional. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita Bapak Mansur Hidayat. Ya, terima kasih Bapak MC, Pak Sabarudin si rambut merah Fanta. Oke, terima kasih kepada Pak si rambut merah Fanta Cak Sabarudin yang luar biasa, memberi pengantar juga pada Mbak Lydia Denada. Sampai kangen kita semua ini kepada beliau-beliau berdua, adik kita yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu dong untuk menghangatkan, karena Jagong Lumajang comeback setelah beberapa bulan kita memang tidak aktif. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kepada saudara-saudara juga, saudara-saudara kita sebangsa yang beragama Muslim, tentu saja selamat merayakan bulan Ramadan yang luar biasa. Dan juga kepada saudara-saudara yang beragama Hindu, selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dan juga langsung saja kita hari ini kepada sebuah tema yang cukup menarik, yaitu tema terkait dengan pertambangan di Lumajang. Aktivis lingkungan meradang, adakah jaringan tambang ilegal di Lumajang? Seperti diketahui bahwa di sini banyak yang namanya Lumajang ini adalah wilayah atau kabupaten yang sangat kaya akan pertambangan, terutama yang sampai saat ini adalah pertambangan pasir, terutama pasir di sungai. Oleh karena itu, untuk menghangatkan suasana, kita sudah alhamdulillah ini datang dari pemerintah Kabupaten Lumajang, utamanya dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Monggo Ibu Susi, insya Allah nama beliau Kepala BPRD berkenan hadir. Luar biasa, tepuk tangannya dong di studio. Dan juga di sini juga hadir Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir di Lumajang, Bapak Nawawi.
jauh-jauh dari pesisir selatan. Selamat datang dan bisa maju ke meja diskusi. Terima kasih. Tepuk tangan juga. Juga hadir di sini ada dari kawan penambang tradisional. Ada Bapak Miskadin. Beliau ini penambang tradisional asal desa Jugosari. Terima kasih atas kehadirannya. Jauh-jauh datang bisa hadir di studio kantor PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang. Dan juga yang lain lagi hadir ada dari mewakili penambang tradisional. Tadi sudah memberitahu Bung Abdurrahim Ardi. Hari ini beliau mewakili paguyuban tambang tradisional. Mohon untuk maju ke depan. Kayaknya saya banyak ketemu dengan beliau ini. Terima kasih. Untuk yang lain lagi, ada juga di sini sudah hadir tuan rumah kita yang spesial karena beliau memang tuan rumah di sini, Kepala Biro Bantuan Hukum Advokasi Rakyat, Bung Rangga Saputra, seorang pengurus PDI Perjuangan Lumajang, Kepala BBH yang masih muda, tentu masih energik. Kalau saya agak usia. Terima kasih kepada para penonton Jagong Lumajang di Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan Lumajang dan media Facebook pada umumnya. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait tema hari ini, aktivis lingkungan meradang, adakah jaringan tambang ilegal di Lumajang. Diskusi ini mendapat inspirasi ketika kemarin salah seorang aktivis lingkungan yang sudah menasional, yaitu Pak Tosan, melakukan aksi ke kantor Pemkab Lumajang. Perlu diketahui Pak Tosan ini adalah kawan seperjuangan daripada Pak Salim Kancil, almarhum yang dulu meninggal dunia waktu melawan pertambangan ilegal saat itu ya, pada 26 September 2015. Dan Pak Tosan sendiri saat itu banyak mengalami luka berat, namun alhamdulillah beliau bisa selamat. Dan beliau namanya sudah menasional karena memang sebagai aktivis lingkungan yang luar biasa. Dan beberapa hari yang lalu, tanggal 8 April, hari Kamis, melakukan aksi dengan judul Tosan Nagih Janji. Saya nggak tahu apa yang ditagih oleh beliau, tapi paling tidak kita dari sana ingin menggali lebih jauh. Apa sih yang ditagih oleh teman-teman aktivis lingkungan saat itu? Untuk lebih jelasnya terkait tagihan-tagihan itu, apakah lingkungan ini punya utang yang ditagih kok Pemkab gitu kan? Kayaknya Pemkab Lumajang tidak pernah punya utang itu. Kalau saya dan kawan-kawan Marhen banyak punya utang, tapi saya sepakat kalau Pak Bupati dan jajarannya nggak pernah punya utang, kayaknya seperti itu. Tapi kenapa Pak Tosan menagih janji? Punya utang janji apa? Barangkali itu yang ingin kita angkat dulu, karena dasar daripada diskusi hari ini adalah Tosan nagih janji. Barangkali untuk lebih jelasnya kita ingin juga menggali dari yang hadir di sini narasumber kita, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir Lumajang, sebuah lembaga LSM yang konsisten untuk mengawal lingkungan yang ada di pesisir Lumajang. Lebih jauh, monggo terkait aksi tanggal 8 April hari Kamis, terkait nagih janji, apa yang menjadi pikiran
dan harapan daripada aktivis lingkungan. Monggo untuk lebih jelasnya Bapak Nawawi yang juga ketua Gempar atau barangkali juga ikut aksi kemarin, barangkali monggo bisa dijelaskan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Nawawi, Ketua LSM Gempar, Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir, yang mana pada tanggal 8 kemarin kami bersama-sama dengan beliau Pak Tosan menggelar aksi di depan Pemkab, yang mana tuntutannya adalah Pak Tosan menagih janji. Ada 7 poin di situ yang menjadi tuntutan. Tentunya ini berhubungan langsung dengan adanya pertambangan, karena pada tahun 2015 menurut versi kami, versi masyarakat, versi Pak Tosan dan kawan-kawan termasuk saya, ini ada resolusi damai, di mana resolusi damai itu salah satu poinnya adalah tidak menjual pasir secara mentah. Tidak ada pengeluaran pasir dari Lumajang secara mentah, namun pasir di situ diprioritaskan untuk kebutuhan Lumajang, selebihnya berbentuk bahan jadi. Namun pada kenyataannya di situ mulai tahun 2015 sampai hari ini pasir lalu lalang ribuan rit, bukan ratusan ya, tapi ribuan. Kami punya data untuk itu. Ini dijual pasirnya. Maka dari itu kami bersepakat bersama Pak Tosan, ayo kita tanyakan bareng-bareng kepada Pak Bupati, karena waktu itu yang menandatangani resolusi damai itu satu adalah Bapak Gus Ipul Saifullah Yusuf, di mana kehadiran beliau bukan kapasitas sebagai Gus Ipul, tapi di situ sebagai wakil gubernur. Dan juga di resolusi damai itu ditandatangani oleh beliau Bapak As'ad, waktu itu beliau menjabat sebagai bupati. Ada lagi Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur, di situ ditandatangani oleh beliau Bapak Haji Thoriqul Haq. Artinya apa? Di situ ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat bahwa tidak akan menjual pasir secara mentah. Itu yang menjadi poin tuntutan dari FKMBL, Forum Komunikasi Masyarakat Lumajang, atau yang diketuai langsung oleh Bapak Tosan. Lebih jauh dari itu, beberapa tuntutan yang lain, di situ kami mengamati secara lingkungan, yang keberadaan lingkungan karena adanya pertambangan di Lumajang tidak lagi memperdulikan kehancuran lingkungan, kerusakan lingkungan, bahkan banyak nyawa yang melayang karena pertambangan. Di situ kami sangat prihatin sekali bagaimana pemerintah Lumajang menyikapi hal ini. Kerusakan jalan mulai dari Kecamatan Candipuro, kita ketahui bersama, kita ibarat berjalan
itu sudah seperti berjalan di dalam sungai. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya, di mana masyarakat Lumajang tidak bukan cuma bergantung kepada pasir. Banyak masyarakat di Lumajang ini, yang pertama ada petani, peternak, dan sebagainya. Namun dengan adanya pertambangan itu, semua itu seakan-akan terabaikan. Maka dari itu kami meminta untuk bagaimana pemerintah menyikapi hal ini. Ini sangat sesuai sekali, sangat tertarik sekali. Saya hadir di sini malam ini. Sebenarnya sangat payah, Pak. Saya baru saja dari Jember langsung tidak pulang, langsung ke sini karena ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Karena di sini temanya itu adalah aktivis meradang. Adakah aktivis lingkungan meradang, adakah jaringan tambang ilegal di Lumajang? Nah, ini perlu kami jelaskan. Ini terima kasih, ini ada dari pemerintah juga di sini yang mewakili. Di Lumajang ini ada beberapa perizinan pertambangan yang hampir keseluruhannya ada di DAS, daerah aliran sungai. Ini semuanya pertambangan IUPOP, artinya pertambangan yang memakai alat berat. Ironis sekali hari ini, pertambangan yang ada di Lumajang ini sebenarnya kami tahu. Mereka mengatakan saya berizin, namun izinnya perlu diketahui. Perlu diketahui itu. Semua mungkin Ibu bisa lebih jauh menjelaskan itu. Kalau dari versi kami saya tahu sendiri, Bu. Kami tahu. Apakah ada pertambangan ilegal di Lumajang? Kami pastikan 80% pasir di Lumajang ilegal. Saya berani mengatakan itu. Wah, pernyataan yang luar biasa ini. 80%, Pak. 80%, 75 sampai 80% pertambangan di Lumajang adalah ilegal. Kayaknya Ibu BPRD ngangguk-ngangguk tadi. Ini pernyataan. Saya bisa dipertanggungjawabkan. Mulai agak hangat diskusi kita ini. Makanya kami anggap perlu untuk hadir untuk malam ini untuk menyampaikan yang 80% itu ilegal. Mungkin dan bisa, harus itu disikapi oleh pemerintah Lumajang. Mohon izin biar mic-nya lebih jelas, mic yang merah ini, karena ada pernyataan-pernyataan. Tadi perlu diketahui saudara-saudara, pernyataan Ketua Gempar bisa diduga 80% pasir yang ditambang di Lumajang ini ilegal. Dan sepertinya diiakan. Nanti tidak apa-apa, gantian dulu. Monggo dilanjut. Kami lanjutkan. Karena kategori tambang ilegal itu, satu, tidak ada izin, jelas ilegal. Yang kedua, keluar koordinat itu juga ilegal. Yang ketiga, sebentar. Ya. Di luar koordinat itu maksudnya apa? Juga biar halayak tahu. Oh, baik. Kalau penambang tradisional tentu sudah tahu itu, tapi kalau yang penonton di sini nggak tahu. Ya, ini contoh. Ada pertambangan di Kalimujur katakan, tapi izinnya pakai izinnya di Kaligeledek sana, itu ilegal. Itu tidak, meskipun itu resmi, Pak. Betul. Kenapa? Karena bukan koordinatnya. Pertambangan itu
perlu diketahui kalau dari pemerintahan mungkin sudah tahu koordinatnya di mana, menambangnya pakai apa, itu disitulah. Misalnya ada penambangan di desa Jugo, Ya, tapi ternyata pakai izin usaha pertambangan desa Bagu. nah itu juga ilegal. ilegal. Iya. Makanya kami bisa pastikan pasir di Lumajang itu 80% ilegal. Bagaimana PAD kita mau masuk kalau seperti itu, Bu? Oke, dilanjut. Ya. Ada titik poin juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah hari ini. Nasib penambang tradisional itu nanti melebar sampai di mana-mana itu nanti. Di 7 tuntutan itu banyak hal dari 7 tuntutan itu. Barangkali bisa disebutkan. Ya, salah satu dari pertambangan yang harus disikapi oleh pemerintah hari ini yang masih diduga ilegal adalah adanya stone crusher. Apa itu, Pak? Stone crusher itu mesin pemecah batu. Itu masuk pertambangan apa di luar pertambangan? Itu pertambangan pemurnian pertambangan. Itu mesti ada izin khusus. Dan kami di situ meminta kepada pemerintah Lumajang karena disinyalir masih belum punya izin itu. Berapa kira-kira yang Ada banyak sekali ini menjamur. kok Menjamur. saya baru dengar adanya stone crusher yang tidak berizin ini dan hampir tidak pernah ada di media. Betul sekali. Kami memang sengaja untuk mengangkat stone crusher Dari itu. Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan bisa memastikan bahwa banyak yang ilegal. Saya pastikan banyak ilegal. Bahkan semua yang ada di Kabupaten Lumajang masih ilegal. Semuanya. Semuanya. Wah, bisa dicatat. Tepuk tangan Semuanya. dong. Ini bisa nanti diklarifikasi kepada pemerintah Lumajang tentunya. Oke, apa kira-kira lagi? Itu mesti harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Karena di situ salah satu persyaratan perizinan itu harus ada UPL UKL di penerbitan izin stone crusher itu atau pemecah batu itu. Namun ini sering diabaikan oleh mereka bahkan tidak pernah diekspos. Padahal itu sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan PAD ataupun kemaslahatan masyarakat. Oke. Seperti itu. Apalagi kira-kira tuntutan dari Yang FKMPL? yang paling akhir tuntutan dari FKMPL yang kemarin itu adalah pertambangan ilegal pra tragedi Salim Kancil yang paling terakhir. Karena di situ sudah jelas sekali tertuang dalam pansus pertambangan DPRD Lumajang yang diketuai langsung oleh Bapak Agus Wicaksono. Di situ tidak ada yang tersentuh hukum sama sekali. Mulai dari Bades, Bagu, Selo Anyar. Kalau Selo Awar ada yang diproses secara hukum, khusus Selo Awar. Saat itu ada pansus DPRD. Betul. Itu apa isinya kira-kira? Di situ menjelaskan banyak kedapatan siapa-siapa yang menambang ilegal di situ. Sebelum Salim Kancil. Sebelum Salim Kancil. Jadi menurut setahu Ketua Gempar atau sekarang aktivis FKMPL, sebenarnya DPRD Kabupaten Lumajang sudah berusaha untuk menertibkan dengan Betul sekali. pansus kan hasilnya rekomendasi. Betul. Oke. Hasilnya adalah rekomendasi. Ya, luar biasa berarti saat itu ya. Terima kasih. Tapi Mungkin tindak lanjutnya belum ada ya.
Ya, belum. Oke. Nah, mungkin itu dulu untuk dari kami, dari saya untuk penjelasan terkait dengan beberapa tuntutan FKMPL yang terjadi demo kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dari aktivis FKMPL yang juga ketua Gempar hari ini. Banyak poin Bapak Ibu sekalian, para penonton grup Facebook Jagong Lumajang hari ini. Dan juga hari ini kita sebenarnya memang sudah banyak mengundang, ada dari Sekda Lumajang, namun belum ada kabar dari beliau apakah beliau hadir atau tidak. Juga Dinas Lingkungan Hidup, memang kita berkali-kali ini mengundang para penonton Jagong Lumajang ini. Saya sebagai moderator diskusi sampai kangen kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Hari ini sangat penting. Berkali-kali kita Jagong Lumajang tidak pernah dihadiri oleh beliau. Jadi lingkungan hidup di Lumajang ini mungkin nanti teman-teman di Dewan ini yang biar lebih sering berkomunikasi dengan Jagong Lumajang ini, Pak Kepala Dinas atau Bu Kepala Dinas ya, seperti itu. Dan juga BPRD alhamdulillah bisa hadir. Dari DPRD Pak Trisno kemarin Ketua Komisi C menyatakan masih BIMTEK, juga seperti itu, jadi belum bisa menghadiri. Dan juga kita mengundang Asosiasi Penambang Lumajang, belum ada jawaban juga. Saya tidak tahu, seperti diketahui di media, Asosiasi Penambang Lumajang ini diketuai oleh Pak Rudi, setahu saya di media, seperti itu. Mudah-mudahan nanti beliau-beliau bisa berkenan hadir, tentu hal yang luar biasa. Dan barangkali itu catatan-catatan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, bahwa di sini dicatat dari aktivis lingkungan ada beberapa hal yang dipantau, yaitu terkait adanya penambangan rakyat yang sampai hari ini di 3 aliran sungai belum terwadai berdasarkan tuntutan FKMPL ya, Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Lumajang yang diketuai Pak Tosan. Dan yang kedua salah satunya adalah strun crusher yang diduga semuanya ilegal. Ini catatan ini. Kita baru dengar juga ini adanya strun crusher ilegal. Nanti biar Ibu Susi juga bisa sekewenangannya itu, setahu beliau saja. Dan juga catatannya ada Pansus DPRD Lumajang tahun 2014 yang memberi catatan tentang adanya penambangan ilegal. Ya, sejauh ini nampaknya dari pemerintah kabupaten belum ada tindak lanjut. Ini Prasalim Kancil. Jadi 2014. Luar biasa Kabupaten Lumajang saat itu. Nah, barangkali langsung saja terkait dengan ini ada kepala BPRD Badan Pajak dan Distribusi Daerah, Ibu Susi, terkait dengan pendapatan PAD pasir, khususnya pasir di Lumajang, bagaimana situasinya dan targetnya. Monggo waktu dan tempat Ibu Susi kita persilahkan. Mic-nya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon perkenalkan kami Hari Susiati. Kebetulan saya diberi amanah sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Alhamdulillah pada malam ini kami bisa menghadiri acara ini yang sejujurnya kami agak ragu-ragu pertama. Ini aktivis lingkungan kan begitu, dan dampak pasir apa hubungannya dengan pajak begitu Pak? Nggih. Tapi tidak apa-apa, yang penting bagi kami ini merupakan suatu mediasi ya bagi kami sebagai pemerintah daerah. Mungkin saat ini mungkin kami kekurang pedulian gitu aja terhadap mungkin saking pedulinya sampai kepada LSM dan lain-lain sebagainya. Karena memang tupoksi kami Pak berkaitan dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini
kami adalah instansi yang melakukan, yang berhak atau wajib melakukan pemungutan pajak daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu yang berkaitan dengan aktivitas pengambilan pasir ini adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Itu nggih. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Ini yang harus diketahui semuanya, bahwa dari 11 pajak daerah yang diatur di undang-undang ini memang salah satu pajak yang harus menjadi andalan di Kabupaten Lumajang ini adalah pajak dari pasir. Pertambangan ya? Pertambangan. Oh, luar Karena biasa. apa? Karena sumber daya alam kita yang berasal dari pasir dan batuan yang notabene ini berasal dari Gunung Semeru itu sudah tersedia kan gitu. Luar biasa. Ketika kita diolah dengan baik, insya Allah akan menjadi berkah bagi masyarakat kita, terutama masyarakat Lumajang. Betul. Perlu diketahui, kewenangan pemungutan pajak kami ini kepada penambang yang berizin. Yang legal. Penambang yang berizin alias penambang legal. Ini yang harus diketahui. Karena apa? Karena sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral bukan logam dan batuan dan batu bara. Di mana di sana diatur juga sekarang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah dirubah undang-undangnya itu. Di mana di sana penambang yang mempunyai izin IUP operasional produksi wajib dikenakan pajak daerah. Itu aturannya. Dan ketika penambang itu dilakukan oleh penambang berizin, kami berhak melakukan pemungutan kepada beliau yang melakukan aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas nun sewu, mungkin dia tidak melakukan upaya karena komoditasnya sudah habis, bisa saja itu terjadi. Sekarang ini dari 51 penambang ini 7 penambang yang tidak aktif. Jadi ada 51 izin tambang. Penambang izin IUP operasional produksi, 1 izinnya sudah mati yaitu Lentera Abadi. Lentera Abadi. Lentera Abadi di daerah mana itu? Di daerah kurang lebih di daerah antara Tempeh dan Candipuro. Oh, itu sudah istilahnya sudah izinnya tidak berlaku lagi. Ada 6 penambang yang istinya penambangannya kecil. Karena sumber daya alamnya yang ternyata di izinnya itu kurang lebih 3 hektar, ternyata komoditasnya tidak bisa diambil. Karena salah sasaran. Salah sasaran gitu. Tapi yang jelas kaitannya izin ini ada lingkup tersendiri nggih. Di mana di BPRD ini berkaitan dengan pemungutan pajak daerah. Dari 51 penambang ini kalau kita kaitkan dengan komoditas yang ada di UPL, UPL dengan luasan hektar yang dipunyai oleh masing-masing penambang ini, kita sebenarnya bisa melakukan potensi bukan istilahnya yang tertarget potensi. Potensinya kurang lebih adalah 37 M. Potensi dan target potensinya. Tetapi kenapa realisasi penerimaannya di tahun 2019 sampai di tahun 2020 kemarin kita masih berkisar 11 miliar. Berarti ada minus 26 miliar. Dan perlu diketahui juga kontribusi pajak minerba ini mulai tahun 2010 sampai tahun 2020 ini yang paling tertinggi ini adalah di tahun 2019 yaitu kurang lebih 11 miliar. 29 miliar. 11 miliar di tahun 2019. 2010 ketika almarhum Pak Bupati Masdar menyampaikan kaitannya dengan Perpu nomor 17 2009, kita di tahun 2010 itu bisa mencapai 5 miliar. Nggih, 2010 5 miliar, kurang lebih 5 miliar. Tahun 2014 ini paling titik sangat sangat sedih saya karena 75 juta realisasinya. Padahal saat itu jalannya sudah rusak berat. Kalau di tahun 2015 setelah ada Salim Kancil, peristiwa Salim Kancil itu kita bisa mencapai 1,5. Oh, luar biasa.
Baru setelah itu mulai teratur. Peristiwa Salim Kancil ini memberikan berkah kaitannya penertiban, kaitannya tata kelola tambang di Kabupaten Lumajang. Nah, itu. Akhirnya di tahun 2019 kita bisa mencapai 11 miliar dengan jumlah 51 penambang. Dan kemarin di tahun 2020 mohon maaf karena pandemi dan mungkin karena banyaknya penambangan ilegal yang disampaikan oleh Bapak Humaydi itu kalau saya berkisar 70%, Pak Humaydi 80%, alhamdulillah berarti saya tidak salah dalam hal ini kan. Tapi itu merupakan PR bagi kami. 2020 dapat berapa PA di tambang? 2020 kurang lebih 7 miliar. 7 miliar ya. Turun ya berarti. Turun karena adanya pandemi. Dan perlu diketahui nilai pasar kaitannya harga jual pasir kita itu tidak pernah berubah. Mulai tahun 2013 sampai tahun sekarang. Kurang lebih untuk pasir itu 20.000 per ton. 20.000 per ton dengan tarif pajak kurang lebih 25%, sehingga per tonnya adalah 5.000. Ketika kita naikkan di tahun 2019, mohon maaf kita belum bisa merealisasikan kenyataan harga jual pasir yang sudah 3 kali lipat. Karena apa? Kondisi tata kelola tambang kita masih belum optimal karena banyaknya penambangan ilegal yang membuat para penambang ilegal ini merasa istilahnya apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kaitannya penertiban ini, sehingga terjadi persaingan harga yang tidak layak. Penambang berizin melakukan izin dengan biaya yang istilahnya banyak sekali, sedangkan penambang yang tidak berizin mereka bisa mengambil tanpa berizin. Ini yang akhirnya menjadikan kesenjangan, sehingga optimalisasi pajak daerah kaitannya minerba ini belum bisa dilakukan secara maksimal. Itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya tanya sedikit Ibu, 51 izin yang berjalan ini tidak ada yang IPR. Untuk kaitannya dengan penambang 51 ini kebanyakan semuanya adalah IUP operasional produksi. IUP operasional semua ada IPR ya. Untuk IPR itu sebenarnya kemarin ada keputusan Gubernur nomor 49 tahun 2016. Itu ada istilahnya satu perizinan yang berskala kecil IPR itu sudah diberikan kewenangan oleh provinsi, namun dalam hal ini belum bisa berjalan maksimal gitu. Keputusan Gubernur nomor 49 tahun 2016. 49 tahun 2016. Sebenarnya hal ini sudah kami minta data dari bagian ekonomi. Ini mohon maaf kami menyampaikan saja karena saya tadi itu ini aktivitas penambangan sudah saya izinkan seperti ini. Bagian ekonomi diundang hari ini. Tapi ini istilahnya sebenarnya sudah ada kaitannya dengan Pergub nomor 49 tahun 2016 tentang pedoman perizinan bidang SDM di Jawa Timur. Nah, ini kita sudah memberikan istilah kelonggaran dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini memperbolehkan karena memang selama ini karena bisnis tambang itu kerap diidentikan sebagai bisnis yang high cost atau berbiaya tinggi, kan begitu, high tech atau berteknologi tinggi dan high resiko berisiko tinggi, sehingga untuk penambangan rakyat ini mungkin untuk sementara ini agak dikesampingkan begitu. Agak dikesampingkan karena resikonya tinggi, biayanya besar, teknologinya banyak. Namun hal ini sebenarnya tidak ada istilahnya pemerintah mengabaikan, tidak, cuma belum berjalan maksimal karena perizinannya ini adanya di provinsi begitu. Sekarang nampaknya pindah lagi nih. Iya, ke pusat. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 kan begitu. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang tadi saya sampaikan itu. Itu jadi semua izin sekarang itu ada di pemerintah pusat dan dilakukan secara online. Aduh, sini agak tapi saya yakin kalau ini memang rezekinya masyarakat Lumajang, insya Allah pasti ada jalan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman bagian ekonomi ini, mohon maaf ketika dia belum bisa menyampaikan hal ini
intinya untuk kewenangan provinsi ini masih diberikan, tapi kaitannya komoditas mineralnya gitulah. Mineral ini seperti apa, Bu? Nah, ini yang belum saya paham betul, tapi insya Allah nanti teman-teman ekonomi bisa menyampaikan. Tapi bukan pasirnya ya? Bukan. Bisa saja pasirnya kan alhamdulillah, bukan batu baranya, maksud saya seperti itu, seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan kaitan dengan izin Ibu, pertambangan. mumpung pegang mic, saya tanya tadi ada pernyataan barangkali ada hubungannya dengan BPRD terkait stone crusher. Stone crusher itu sampai hari ini adakah masuk ke distribusi daerah atau memang bukan kewenangan BPRD? Begini, kalau masa stone crusher yang disampaikan oleh Pak Hamid itu tadi, ini dinyatakan ilegal semua ini sama aktivis lingkungan. Memang karena izinnya itu benar. Kami memungut kepada penambang yang berizin yang ada di 51 itu bukan aktivitas kaitannya usaha stone crusher, bukan, bukan. Tapi 3 pengambilan, penjualan itu aja. Tapi kalau yang stone crusher itu pengolahan, pemurnian itu dan beda. pengangkutan itu ada di provinsi. Lumajang belum ada. Tidak bisa memungut pajak karena tidak berizin. Oh, tidak berizin. Oh iya, tidak apa-apa. Mohon maaf, karena tidak berizin kami tidak bisa memungut pajak. Tapi insya Allah ketika dia stone crusher ini ada perjanjian kerjasama dengan penambang yang berizin IUP operasional, berarti mereka sudah berkontribusi sebelum dilakukan pemurnian. Oke. Gitu, berarti yang dikatakan oleh aktivis lingkungan tadi Pak Tosan CS ini benar ya, seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi kita diskusi ini di sini jargonnya adalah diskusi untuk mencari solusi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Susi, Kepala BPRD yang telah memberikan banyak ilmu kepada para penonton dan kita semua di studio. Nah, luar biasa. Jadi sesuai dengan pernyataan aktivis lingkungan dari FKMPL dan Ketua Gempar hari ini, bahwa seluruh stone crusher atau penggilingan batu yang ada di Kabupaten Lumajang dinyatakan ilegal, seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa kita ambil dari diskusi. Terkait yang lain-lain mungkin nanti kita sambil jalan. Nah, sekarang saya ingin menggali informasi dari teman-teman penambang tradisional. Penambang tradisional ini kayaknya yang biasa pakai sekop ya. Apa enggak punya alat motor gitu, kok harusnya pakai sekop aja. Jadi kawan-kawan di Lumajang itu dulu kalau saya kebetulan saya penulis buku, Bu. Buku saya Pak MC tolong di ini Pak MC Pak Meravanta, jadi biar tahu juga buku saya mohon minta ini ke depan. Saya kebetulan sebagai moderator hari ini juga penulis buku pertambangan, Ibu. Jadi ini buku saya diterbitkan oleh Intrans, kawan-kawan penonton yang mau beli. Jadi saya menulis dengan judul Emas Hitam Mahameru. Jadi buku ini adalah menceritakan riwayat pertambangan pasir dan pelestarian di lereng Gunung Mahameru. Jadi bagaimana penambang tradisional sejak zamannya Arya Wiraraja ternyata ada tambang tradisional. Hari ini penambang tradisionalnya masih ada atau sudah nggak ada di Lumajang? Monggo, karena penambang tradisional ini adalah sebuah pekerjaan yang sering dituduh ilegal, yang sering dituduh melanggar hukum. Nah, barangkali padahal penambang tradisional ini adalah pekerjaan yang sejak zaman Arya Wiraraja sudah ada. Monggo, waktu dan tempat di sini ada Bapak Miskaden, salah seorang penambang tradisional Desa Jugosari. Kalau orang Jugo memanggilnya Pak Pras gitu ya. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bagaimana
cerita penambangan hari ini menurut panjenengan? Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pak Miskadin, asal desa Jogosari. Pekerjaan untuk saat ini karena penambangan tradisional sudah tersisihkan oleh alat-alat berat, khususnya ekskavator. Mungkin kita mencari jalan alternatif untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak. Kita alih profesi sebagai penderes atau pengrajin gula merah. Loh, alih profesi sudah? Sudah. Berarti Saman di sini sebagai penambang atau penderes? Untuk saat ini kita cuma memantau aja sementara untuk saat Ya, ini. Oke, dilanjut cerita penambangan. Iya. Terima kasih. Tidak gini Mas, untuk penambangan tradisional apa bedanya ilegal dan legal? Kalau menurut saya, menurut teman-teman penambang tradisional, lebih baik ilegal daripada legal, daripada retribusi ke pemerintah tidak ada. Alangkah baiknya diilegalkan saja, karena bisa menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat. Itu versi teman-teman penambang tradisional. Ada versinya sendiri-sendiri. Enggak apa-apa, monggo. Ini diskusi. Karena apa? Sekarang legal memerlukan biaya banyak. Kenyataannya bobrok di PAD-nya. Kalau kita bicara masalah bangun, Lumajang sekarang kan gencar-gencar membangun, tapi PAD-nya dari pertambangan sudah nggak ada. Kalau kita bisa, penambangan tradisional itu bisa menyisihkan bisa. Tapi kita nggak bicara masalah itu karena bukan versi saya. Ini cuma agak melenceng sedikit. Kalau cerita masalah penambangan tradisional, mohon maaf, ini ada ibu dari perwakilan dari pemerintah. Untuk saat ini penambangan tradisional ini mulai tersisih, Bu. Mohon maaf, kita mengais mencari pasir itu cuma kasarannya itu ampasnya, Bu. Santan kaninya itu diambil oleh investor atau penambang-penambang yang punya izin. Biasanya kalau melihat penghasilan, kalau dulu itu kasarannya 100.000, kalau sekarang bisa 10.000. Kalau nggak percaya cek sendiri. Kita ngantri di Begoan, itu satu hari kalau dapat 30.000, kalau dapat itu untuk saat ini. Makanya banyak teman-teman yang alih profesi, ada yang cari bekecot, ada yang cari pakis, ada yang cari kayu bakar. Kalau nggak percaya, Ibu mungkin mewakili dari pemerintah, cek sendiri, gitu. Jadi percuma pemerintah mengeluarkan izin, memerlukan biaya banyak itu, Bu. Kalau memang kenyataannya rakyat, khususnya penambang tradisional itu sekarang sudah gemek kasarannya. Untuk mencari suap nasinya jam sekarang tidurnya jam 12 malam. Barangkali saya tanya Pak Miskadin, Ya. untuk penambang tradisional susahnya apa dibanding dulu? Mungkin cerita saja, karena kalau Ibu Kepala ini kan terkait pajak saja, beliau tidak Ya. terkait izin-izin Gini, tambang. Om. Kita banyak dapat ilmu dari beliau juga itu. Nah, gitu. Kalau dulu penambang tradisional itu sebelum adanya izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui alat berat, itu hidupnya itu katanya hampir menengah, hampir. Kalau sekarang saya bilang minus 4. Contoh sekarang, teman-teman kalau dulu
nambang satu hari itu dapat 100.000 sampai 300.000. Kalau sekarang cuma 30.000. Bisa yang terjadi seperti itu, Pak? Saya bilang tadi cuma mengais ampasnya. Kan misalnya Nun Sewu, Pak Miskadin di Desa Jugosari dulu menambang secara tradisional, mungkin ya hasilnya banyak. Hari ini kenapa kok tidak bisa? Karena di situ ada alat berat. Terus? Kan kita cuma ambil sisa-sisanya, sisa-sisanya alat berat itu yang masuk ke dalam izin. Oh gitu. Gitu. Sedangkan penambang tradisional tidak punya izin. Oh. Maka dari itu. Terus yang punya alat misalnya Pak Miskadin itu orang Jugosari. Penambang tradisional dulu di Jugosari sampai berapa? Kalau tahun 2016 sampai 2018 yang masuk data kepada saya, memang saya data. Ya. Itu 589 orang warga Jugosari. Itu pun ada beberapa dari desa lain. Hari ini yang punya izin ada orang Jugosari atau orang-orang luar Jugosari? Semuanya orang luar Jugosari. Oh, iya, ya itu satu informasi. Dan penambang tradisional yang dulu 500-an itu masih bekerja atau bagaimana? Semburat wis, Mas. Semburat wis. Karena tidak bisa bekerja dengan baik. Enggak bisa. Oke. Jalan alternatif makanya gini. Kenapa tadi dibilang banyak yang ilegal? Banyak yang ilegal. Persaingan harga sekarang kayak gitu katanya Bu, karena Ibu tadi. Ya itu. Untuk mencukupi keluarga. Ya. Memberanikan diri untuk ambil ilegal. Kayak Pak Miskadin hari ini kok tiba-tiba jadi penderes atau yang pertama karena sudah tidak bekerja di tambang atau punya bisnis penderesan barangkali atau apa? Lihat kondisi, Mas. Kondisinya gini, Mas. Saya bilang tadi untuk kebutuhan keluarga kalau kita nunggu satu hari 30.000, padahal kita menyekolahkan anak, dimakan aja 30.000 mungkin nggak cukup, Mas. Berarti nasib penambang tradisional sangat miris hari ini ya. Hari ini kalau melihat sambate atau keluhan teman-teman penambang tradisional itu, saya sendiri nangis, Mas. Ya. Saya sendiri nangis. Kenapa kok ya kayak gini? CNN biar Pak Pras zaman sampean bilangnya kayak gitu. Ya apa maneh wong saiki wis dikuasai wong Jopo. Yeah. Kayak gitu. Karena apa? Tadi saya bilang ambil ampasnya. Kita kalau tidak mengambil secara ilegal mungkin ya nggak makan, Mas. Oke. Jadi kenyataan di lapangan masih belum terpenuhi kesejahteraannya. Betul, ya? Betul, Mas, betul. Oke, terima kasih. Barangkali itu saja dulu, nanti biar disambung yang lain. Jadi saudara-saudara pendengar Jagong Lumajang, kita mendengarnya agak sedih juga hari ini. Penambang tradisional dulu yang mana menguasai aliran sungai di Lumajang karena memang memakai pacul dan sekop, dan karena memang banyak di sekitarnya yang memang tidak sekolah gitu kan, bisa bekerja dengan baik. Hari ini menurut keterangan banyak yang tersingkir. Memang idenya dulu penambangan yang alat berat ini juga akan memperkerjakan penambang tradisional, tapi kenyataannya mungkin kita tidak tahu di lapangan. Barangkali itu biar tidak terlalu hangat, kita hangatkan dulu dengan minum kopi.